Hai, halo Niko, selamat pagi. Halo, kedengeran? Tes tes, apakah kedengeran suaranya? Oh, dua device. Hai, halo Niko. Jadi kan Allah nggak bisa kedengaran suaranya. Sekarang sudah bisa mendengar? Nggak bisa. Sudah bisa mendengar. Oke, hai, selamat pagi Niko. Selamat pagi. Halo, bisa dinyalakan kameranya? Gimana? Setting. Hai, halo Niko, selamat pagi. Wah, siluet ya. Nah, ini Oh, kelihatan. itu. Jadi bayangan. Oke, selamat datang di Algorithmic Programming International Schools ya. So, di sini kamu akan belajar gimana caranya buat aplikasi kamu sendiri, khususnya akan membuat game menggunakan Python. Ya, so it's nice to meet you, Nicole ya, untuk kelas hari ini. Eh, itu perkenalan dari Algorithmics. Mungkin perkenalan singkat dari Kak Daud juga. Jadi nama saya Daud Fernando. Nanti yang akan jadi tutornya Nicole. Nanti Nicole bisa panggil Kak Daud aja. Kak Daud hobinya main game, game Mobile Legends. Main juga nggak? Pernah. Pernah ya. Cuman nggak usah. Sekarang udah nggak main lagi. Udah nggak main lagi. Oke. Terus Kado tinggal di Bandung, kota Bandung, untuk sekarang. Dan that's it. Ya, itu perkenalan singkat dari Kak Daud. Mungkin sekarang Kak Daud pengen tahu lebih jauh ya tentang Nicole. Nicole boleh sebutin nama lengkap, nama panggil, umur, dan kelasnya ya. Hmm. Hmm. Lalu, entar saya diserah. Hai. Namaku Nicole. Biasanya dipanggil Nicole sih. Panjangnya Minakam Kurniawati Pramono. Eh, aku umur 12, SMP 1, tinggalnya di Bali. Tinggalnya di Jember. Bali. Oh, di Bali. Oh, sekarang di Bali berarti. Oh, oke. Asli orang Bali apa? Apa mama papa dinas? Enggak. Cuman pindah ke sini baru 2 tahun. Oh, aslinya dari mana? Kalau Aslinya dari Solo. Oke, nggak terlalu jauh ya. Solo masih Jawa Timur apa di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Oh, lumayan jauh deh. Lumayan jauh berarti. Oke, hobi Nicole. Nicole kalau nggak belajar suka ngapain? non, nonton anime, main game, eh, gambar, Nonton anime, main game, game apa? eh, Roblox, saya suka. Hmm. Terus ada lagi? Oh, berarti sekarang sering main Roblox ya? Hmm. Oke, terus udah tinggal di kota, umur udah, hobi udah. Yang terakhir, alasan Nicole. Kadang pengen tahu, kenapa Nicole pengen belajar Python di Algorithmics? Kenapa daftar Supaya kelas bisa, di sini? Hmm? supaya bisa apa membuat aplikasi buat game gitu. Supaya bisa membuat aplikasi, membuat game kayak gitu ya. Oke, really cool ya. Wait, kalau gitu kita akan langsung aja mulai. Dari tadi Kado terus yang nanya, mungkin Nicole punya pertanyaan tentang Algorithmics atau ke Kak Daud? Ada. Gak ada ya. Oke, kalau gitu Kak Daud akan coba share screen. Nicole udah tahu algoritmik, sudah tahu Kak Daud ya yang nanti jadi tutornya, dan Kak Daud juga udah tahu Nicole ya. Jadi hari ini kita akan belajar.
Langsung mulai. Hah? Waduh, dimatiin lagi kameranya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada bagian yang bingung, langsung ngomong ya. Mikrofonnya langsung Oke. nyalain ya. Oke. Oke, Kadot nggak bisa lihat soal. Siap. Sekarang kita akan masuk ke dalam modul satu pelajaran satu, perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Jadi ini pure Nicole daftar sendiri ya? Atau ada disuruh mama papa? Dulu nih. Ada? Dulu. Ada disuruh mama papa? eh Kasih tahu kalau misalnya mau tanya mau les atau enggak gitu. Oh, Oh, berarti sekolah sih. pure dari Nicole gitu ya. Nicole ngasih tahu mama papa. Oh, maksudnya papa nanya mau les atau enggak gitu. Terus aku bilang, "Iya." Coba. Oke. Tapi ikut trial kelas kemarin. Iya. Oke. Siap. Jadi tetap rekomendasi dari mama papa ya. Untuk kenalan kita udah. Jadi kita langsung aja masuk. So, sebenarnya mama papanya Nicole berarti peduli ya. Kenapa peduli? Karena sebenarnya sekarang banyak banget hubungannya tentang aplikasi gitu ya. Nah, caranya gimana? Pakai yang namanya bahasa pemrograman. Nah, ada banyak nih. Kalau misalnya Nicole lihat, salah satunya ada Python. Dia ranking satu. Makanya di algoritmik kita belajarnya ini. Ya, ranking satu artinya paling banyak dipakai. Dia bisa bikin website. Menurut kamu aplikasi berarti ada di mana aja? Satu website. Dua. Tahu lagi? Nggak apa-apa mikrofonnya dinyalain terus aja nih kok. Hmm, Dua. Play Store. Play Store. Oh berarti aplikasi desktop. Apa aplikasi mobile ya? Ya. Mobile, website. Terus apa lagi? Hmm, Sama Website, sih. mobile, aplikasi komputer ya. Kayak Roblox yang... Kamu kalau main Roblox di mana? Di HP apa di komputer? Komputer sama tablet. Nah, komputer Dua-duanya. sama tablet. Nah, kalau komputer berarti namanya aplikasi desktop ya. Hmm, Jadi dari tiga ini Python bisa buat ketiganya ya. Atau misalnya Niko mau daftar apa? Maunya kerja di aplikasi sosmed. Nah, ini ada banyak ya yang pakai Python juga. Google, Instagram itu pada pakai Python juga di dalam. Atau games ya. Sims 4 itu juga ada. Pernah ada yang dimainin dari Oh, gambar di sini? belum. Pernah Cuma main yang tahu mana? SIM saja, cuma nggak main. Main The Sims saja. Oh, maksudnya cuma tahu Sims, cuma nggak main. Oke. Oke. Sama Kadot juga kalau Sims 4 nggak main. Sims apa ya nggak awal. Hmm, Nah, terus Nicole pernah pakai Excel nggak? Udah pernah belajar di sekolahnya? Pakai Microsoft belum. Excel? Belum. Belum ya. Nah, nanti kalau misalnya Nicole belajar di sekolah, itu bikin grafik kayak gini nih. Ini panjang ya prosesnya. Nah, dengan Python nanti Nicole bisa ngebikin satu tombol doang, gitu ya. Jadi ya nanti otomatis ngebikin grafik. Hmm. Jadi nggak terlalu panjang lagi prosesnya. Oke, jadi banyak sebenarnya ya, Python bisa ngelakuin apa-apa tentang bidang digital ini. Sip. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi pernah dengar apa itu algoritma, Nicole? Tahu sih semuanya music kan. Tahu cuman gimana? Contohnya mungkin Bukan tahu. yang Hmm? tahu, cuma bukan tahu yang kayak website gitu. Maksudnya kayak codingnya, algoritma coding belum Coding website, oke. Bahasa pemrograman, tahu. tahu apa itu? Cara misalnya kayak mau bahasa pemrograman itu gimana ya cara ngomongnya susah. Ngerti sih mas susah diomongin. Bisa diomongin oke. Program, Tahu. apa itu program?
Halo, tes tes. Program Oke. itu Hmm. program itu biasanya itu kayak misalnya program Hmm. sosmed yang macam bikin program-program kayak um, misalnya mau kayak misalnya kerja terus disuruh buat program untuk menunjukkan gitu. Kerja disuruh buat program, yes, bener ya. Jadi atau kita bisa bilang aplikasi aja ya. Mm-mm. Hmm, benar ya. Jadi semua yang Nicole bilang itu benar. Algoritma itu sebenarnya nggak tentang IT terus ya. Jadi misalnya Nicole bilang aja, oh kalau misalnya Kak Daud tanya, Nicole kalau makan di rumah ngapain dulu sih? Pertama, kalau makan di rumah berarti pertama kita ke dapur dulu ya. Iya. Nah, habis ke dapur ngapain? Em, Nyari makanan. Nyari makanan ya, betul. Terus habis nyari makanan, Hmm, Ambil piring. ambil piring, oh, pintar. Terus Terus sendok garpu. ambil sendok garpu. Terus em, ya makan. udah makan, oke ambil makanannya, baru habis itu cuci tangan doa makan ya. Nah, Oh iya. benar banget. Nah, ini tuh panjang banget ya. Sebenarnya mau makan tuh, tapi udah otomatis aja jalan. Disebut sebagai algoritma. Ya, jadi algoritma itu proses, terus ada tujuannya. Tujuannya makan biar apa? Supaya kenyang dan menutrisikan tubuh. Biar kenyang atau biar gak lapar. Pintar ya. Nah, bahasa pemrograman apa? Nah, ini yang sulit dikata-katakan ya. Ibaratnya Kak Daud ngobrol sama Nicole pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau Nicole pengen ngobrol sama komputer, ya Nicole perlu belajar dulu bahasanya dia, yaitu bahasa pemrograman. Ya, jadi cara ngobrolnya Nicole ke komputer. Gitu. Program ini aplikasi atau tadi Nicole punya algoritma makan, terus ditulis pakai Python. Ya, ya udah, jadilah sebuah program. Ya, jadi program itu gabungan kedua. Ya, tapi ketiganya itu beda. Algoritma, bahasa, sama program itu beda. Ya. Hmm. Nah, ada tiga aturan doang Nicole yang perlu diingat. Jadi pertama ada aturan awal, urutan, sama ragam kode. Tapi ini make sense. Kalau misalnya tadi Nicole lihat, oh algoritma itu bernomor ya, dan dia berurutan. Awal, nomor satu selalu dijalanin duluan. Urutan, dari satu ke dua, dua ke tiga, begitu seterusnya. Ragam kode, nah yang ini, Nicole kalau nanti nemunya N di program tuh pengennya N kapital. Nah ini jangan Nicole tulis jadi N kecil ya. There are two different things. Okay, so you need to differentiate it ya between capitalized and the lowercase. Gitu ya. Jadi perlu dibedain. Ada pertanyaan dulu? Enggak, Ada? enggak. Belum ada ya. Kalau belum ada Nicole boleh klik link yang Kak Daud kirim di chat ya. Kita mau langsung latihan. Entah. Nicole berarti liburan sekolahnya sampai kapan? Homeschool. Sampai kapan? Aku homeschool. Suaranya kecil banget ya. Boleh agak deketin nggak si HP-nya ke Aku ini? homeschool. Tanggal berapa? Aku homeschool. Homeschool. Jadi biar Oh, kayaknya nanti sampai tanggal 22 gitu. oh homeschool. Mm-mm. Oke. Nih, Nicole boleh klik linknya ya yang ada di chat. Terus nanti Mm-mm. Nicole share screen. Tahu caranya share screen? Sama. Tahu ya. Oke, mantap. Login code-nya apa ya? Nah, ya.
Nicole share screen dulu aja biar bisa Kak Daud tulis di layar kamu. Hmm. Nah, yes. Oke, ini dia Nicole untuk username-nya. And this is for the password. Oke, boleh diketik ya di sini. Ini pas username, ini password ya. Hmm. Hmm. Wait, N-nya kapital nggak? N-nya kapital enggak? Ini N-nya kecil. N N I Hmm. C A, dua N. Nah, Oh, bisa sih tadi nggak bisa. 7283 ya. Set. Jadi selain dapat apa? Live lesson bareng Kak Daud, Nicole juga dapat course. Jadi nggak cuma dengerin Kak Daud ngomong ya. Nanti Nicole bisa langsung klik nomor satu. Hmm. Ini Nicole coba pilih jawabannya lebih dari satu. Hmm. Hmm, hmm, ada 5 jawabannya ya. Oh, semuanya dong. Ya semuanya betul. Bisa dilakuin sama Oh, Python ya. Pintar. Lanjut. Nah ini ingat nggak 3 aturan tadi yang baru kita bahas? Drag and drop ya. Dari kiri ke kanan. hmm. Oke. Jadi klik. Hmm. Oh, Pasang-pasangkan. Hmm. Yes. ini tapi ada tiga, ini tinggal dua. Gimana? Yes. Emang ada pengecoh satu ya. Berarti nggak Hmm. ada yang nggak dipindahin. Hmm. Iya, pintar. Oke, lanjut. Nah, ini dibaca dulu ya. Kalau kamu udah baca, boleh langsung klik tombol kuningnya. Oh, nah ini perlu diketik. Kalau tandanya pink berarti ada yang salah nih kok. Ya, harus dihapus dulu semuanya. Kamu kalau ngetik berapa jari? Oh, sudah bulan. Nah, itu masih ada yang salah. Masih, itu warnanya masih pink nih kok. Kalau warnanya pink berarti masih ada yang salah. Oh, akhirnya bulan. Ada A-nya dulu. Hmm. Kamu kalau ngetik berapa jari? Ah, kanan dua orang empat. Ah, 4 ya. Oke, mantap. Oh, duanya enggak. Mantap, 87. Lanjut ya. Semakin gede angkanya semakin cepat berarti.
Nah, lanjutin lagi nih kok. Hmm. Iya, bebas. Nih kok menyukai orientasinya nggak? Nah, lanjut. Ketik lagi. Nah, ini yang baru kita bahas. Ragam kode. Kalau dia minta kapital, berarti kapital. Yes. Oh. Mantap. Set. Nah, yang ini dibaca. Jadi, ini adalah yang sering akan kita lihat nanti, Nicole. Nicole perlu baca dulu buku tugasnya. Ini adalah buku tugas. Ini tempat kita ngoding, ya. Hmm. So, Nicole perlu baca dulu buku tugasnya. Oke, Oke? Nah, kita cuma pengen menjalankan ya. Kamu tutup buku tugasnya, Nicole. Nanti dulu. Nggak apa-apa. Nah, tutup dulu buku tugasnya. Nah, itu adalah tempat kita ngoding. Kalau misalnya udah beres, kamu boleh klik tombol play untuk menjalankan. Nah, jadi ketika kamu ngoding hasilnya keluar di sini ya. Nih, ya. Ada tiga baris kan printnya sama. Hmm. Nah, berarti Nicole udah bisa langsung buka lagi buku tugasnya dan kita checklist kalau udah ya. Yang ini manual ya, jadi perlu checklist manual. Klik tombol kuning, lalu lanjut ya, karena cuma menjalankan doang. Nah, sekarang coba pilih jawabannya. Jawabannya ada tiga. Hmm. Hmm. Coba, hmm, wait, ini udah benar. Yang ini belum ya. Algoritma harus ditulis pakai bahasa pemrograman. Tadi makan kan? Gak kita pakai bahasa pemrograman ya yang makan. Nah, yang ini udah benar. Satu lagi berarti. Yang ini belum. Ini atau ini? Yakin algoritma sama program sama beda ya. Nah, ini Masih baru benar. dari algoritma ternyata sama mana, Pak? Iya, ya. Dia nggak bisa menebak. Oh. Lanjut. Oh. Terakhir. Ada tiga ya jawabannya. Betul, betul. Yakin. Hmm. Ini kan ada berhentinya. Oh, tanaman. Pintar. Oke. Nicole ada pertanyaan dulu nggak?
Mana? Belum Hmm? ada? Hmm? Belum ada ya? Mana? Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada share screen lagi, kita mau lanjut sesi 2 ya. Jadi sesi 2 itu kita akan belajar. Nih, kita belajar mengenai fungsi dan argumen. Ya, fungsi dan argumen. Sorry. Nah, fungsi dan argumen. Fungsi dan argumen itu apa? Jadi, Nicole pernah ngeliat ini nggak? Bentar. Kalau coba tulis matematika ya, rumus matematika. Kamu kalau di sekolah suka belajar mata pelajaran apa? Masa? Bahasa. Oh, bahasa apa, Nicole? Bahasa Indonesia. Inggris. Oh, bahasa Mandarin. Inggris. Mandarin. Kalau Kado tulis ini pernah lihat? Pernah. Pernah. Misal Kado Pernah. bilang X-nya sama dengan 2. Berarti F2 berapa? Tiga. Berapa? Tiga. 3. Yakin? Ini 5X ya. Masih tetap Tuh, 3. tuh. Jadi bawah itu kan apa sih? Yang tengah-tengahnya X dua sama X dua. Suaranya agak kecil. Boleh agak lebih ditempelin? Kenapa nih Oh, kau? itu tandanya yang di deket, di tengah-tengahnya X dua sama F dua itu. Ini titik koma. Ini titik Oh, koma. titik Enggak, ini koma. penanda aja. X sama dengan X-nya itu 2. Berarti kalau F2 berapa? Kenapa? Belum pernah belajar Berapa? sebenarnya. Belum pernah belajar. Oke, nggak apa-apa. Sip. Kalau belum pernah belajar, nanti kita akan belajar hari ini ya. Jadi, fungsi itu sama kayak program. Tapi ibaratnya kalau program tuh gede banget, kamu punya fungsi yang bagian kecil. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada print yang tadi Nicole udah jalan. Jadi kalau Nicole ngejalanin nih, yang di dalam tanda kurungnya print, tanda petik, lalu dikurungin, dia akan keluar nih teksnya. Ya. Atau nanti Nicole bisa kasih koma. Jadi nanti tanda petiknya harus 2 ya, karena dipisah kita. Terus misalnya Kak mau angka langsung boleh nggak? Boleh kalau angka langsung ya. Nggak perlu kasih tanda petik. Ntar dia langsung ngeprint juga. Jadi intinya ngeprint itu membuat yang di dalam tanda kurung bisa dicetak. Ya. Nah, kalau angka tadi bisa berarti Nicole bisa ngelakuin aritmatika. Nah, bisa perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau gabungannya. Jadi nanti kamu teks dulu. Kalau teks berarti kasih tanda petik. Lalu tinggal dikasih koma. Lalu kita perkalian. 150 kali 3 berarti hasilnya 450. Totalnya langsung di print aja. Ya, gitu. Nah, bagian berikutnya ada namanya modulus. Nicole, kalau Kak Daud tanya 14 modulus 2 sama dengan 0, tahu alasannya kenapa nggak? Hmm? Oh, tiga kali tiga kali tiga. Berapa? Tiga kali tiga kali tiga. 3 kali 3 kali 3. 14 modulus 2. Hah? Oh, 14 modulus 2 ya. Bukan yang 3 pangkat 3. Yang ini benar. Kalau 14 modulus 2, kenapa hasilnya sama dengan 0? Tahu alasannya? enggak. Nggak, oke. Nah, kita akan belajar ya. Jadi 14 modulus 2 itu gimana sih? Misal kamu punya 4, ini modulus ya, bacanya bukan persen. 14 modulus 2 itu sama dengan 0. Kenapa? 14 itu langsung habis dibagi 2.
ya, 7 kan, makanya Iya. sisanya nggak ada. Tapi kalau 15 modulus 2 itu jadi satu. Kok bisa? Nah, 15 itu Karena kan kita nggak ada pecah yang dulu. nggak ada yang dikali dua Yes, bisa jadi 15. yes. Jadi dipecah dulu ya 14 sama satu. 14 yang habis dibagi dua. Oh ini sisanya satu. Gitu ya. Jadi kalau 15 modulus 2 sama dengan satu. Oke. Lagi, misal 11 modulus 3. Menurut Nicole berapa? Apa? 11 modulus 3 berapa? Satu. Berapa? Dua, dua, dua. Dua. Karena kita pecahin 9 sama 2 ya. Sisanya Hmm. 2. 9-nya habis. Hmm. Pintar. Sekali lagi deh. 23 modulus 5. Tiga. 3. Pintar. Ya. 20 sama 3. Gitu. Oke. Terus nanti kamu ada double slash juga. Misalnya pengen pembagiannya tapi jadi bilangan bulat. Jadi kasih double slash. Atau pengen pangkat double asterisk. Ya. Jadi Hmm. 3 pangkat 3 ya udah 27. Gitu. Sama kayak di matematika nih kok. Python juga kayak gitu. Jadi kalau ada aturan matematika dikurungin ya dia di duluan. Ya. Dia Hmm. diutamakan. Oh, lihat tuh angkanya sama semua tapi ada tanda kurungnya. Hasilnya beda. Hmm. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Boleh langsung di share screen ya. Mas yang tadi selesai Hmm. ini nggak bisa dibaca untuk acaranya. Kenapa nih kok? Ini tadi sekali nggak bisa dipencet answernya. Ini udah di answer, udah benar. Nicole emang harus klik dulu tombol warna putih di sini. Oh, Oke, boleh di situ juga. Nomor 2 ya. Nah, terus dari error. Saat lebih dari itu apa? jawabannya ada dua ya. Ini benar, ini Itu benar. Mantap. kurang satu Pintar. ya? Udah, cuma dua doang. Oh ya, Pak. Lanjut. Nah, ngetik lagi. Hmm, A-nya kapital, tanda petik. Oh, eh, nggak usah lebih kapital. Nah, oke. Jadi Nicole perlu baca dulu buku tugasnya, ya. Terus nanti Nicole benerin. Atau kerjain di tempat ngoding. Hmm. Sebenarnya biasanya dari judulnya udah kelihatan ya. Hmm. Kita benarkan error katanya. Dan dia harus seperti pada gambar. Di baris satu berarti yang errornya apa? Pintar, pintar. Terus Terus, bawahnya juga ya. yes.
Nggak perlu dispasiin ya. Pintar. Super smart. Oke, boleh di checklist Nicole. Kamu tutup buku tugasnya. Yang ini otomatis ya. Nah, ini level with auto check. Got it? Kamu bisa langsung checklist aja. Nah, ya jadi hasilnya dua baris spread. Lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Lanjut ya. Judulnya udah dibaca. Yang ini tidak perlu membenarkan parameter. Ya, Manifest. Hah? artinya parameter itu apa? Di dalam tanda kurung. Kita nggak perlu benerin apa yang udah di tanda kurung. Ya, jadi apa dong yang perlu dibenerin? Ini bisa diklik ya Nicole gambarnya. Coba. Oh, Hmm, ah, bikin smiley mm, face. Gimana caranya berarti? Yang di dalam tanda mm, kurung nggak ada yang salah ya. Jadi yang perlu kita benerin adalah di luar nih. di luarnya Sini. mana itu? Yes, pintar. Bener ya, berarti semuanya harus sejajar. Masa kayak gunung gini? Nggak bisa ya. Ini udah pas belum sih? Belum. Belum. Ah, Belum. Hmm, pintar. Nah, boleh di checklist. Nicole. Mantap. Lanjut. bisa kan ngomongin soal ini. Ah, Judulnya tulis program memunculkan sapaan. Berarti harus kayak digambar. Gimana caranya? Pintar, pintar. maksudnya tulis namanya kan. Ngomongnya Heeh, gitu. langsung aja kayak digambar. Heeh, yes. Coba kalau udah ready langsung checklist. Nggak hijau. Berarti ada yang belum benar. Coba dilihat buku tugasnya. W-nya huruf besar apa huruf kecil? Oh. Mm. Sip. Mantap. Lanjut. Ini mulai menghitung ya. Ini membuat satu Judulnya dulu, pertanyaan hitung gaji kedekatan. developer. Satu karyanya. Kita yang ngaliin atau kita belum dia ngaliin? Kita satu print doang. Ini dalam satu baris, yang kotak abu-abu ini adalah rumusnya. Ya. Oh. Jadi pertama kita cetak dulu aja teksnya. Nicole. Dan Hmm, pintar. Nah, itu yes. Nah, ini nggak usah pakai tanda spasi. Ingat kalau misalnya matematika tadi gimana? Harus di luar tanda petiknya ya kalau pengen ada rumus. Karena nanti dianggapnya sebagai teks. Nah, hmm, hmm, pintar. Ada yang kurang nggak? oh, Coba kamu eh, nggak usah kalau kalau misalnya kamu kasih tanda petik, nanti dia jadi teks. oh, Berarti yang kurang apa? Koma ya.
Habis tanda petiknya kamu kasih koma. Hmm. Nah, ini yang total tadi berarti ya kayak total biasa. Oh, jadi dapat ya hasil kalinya berapa? Oke, ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Lanjut ya. Elevasi mendalam dari program ada lebih dari dua. Enggak, yang ini Lebih satu. dari satu. Satu. Yang ini satu doang. Dilihat mana yang hasil kalinya 2480 ya. Oh, beda-beda. Hmm, Hmm. Hmm. Oh, benar untuk. mantap. Lanjut. Sang sekali lagi meminta bantuan roti. Nah, ini ada dua print ya berarti ya. Ah, dua. Gitu. Tinggal rumusnya ya. Nah Nah, ya, atau kurang. nggak bisa kayak gitu. Nggak usah kalau misalnya dia 85.000, nggak usah kasih dolarnya, titiknya juga nggak usah langsung angkanya aja. Hmm. Nah, tapi karena di Python itu persen sebagai modulus, ingat ya, jadi nggak bisa langsung kayak gitu. Kalau nggak yakin boleh dilihat dulu buku tugasnya, Mau kan? dibuka buku tugasnya ini yang di samping kanan. Kamu scroll ke bawah, diklik yang ini ya. Ini ada petunjuknya. Nah, nggak tahu gimana cara menghitung kenaikan 10%. Contoh, dia $100, naiknya 10%. Oh, gini loh rumusnya. Ya, berarti punya Nicole gimana? Kita kan 85.000 ya, naiknya 10%. Berarti Hmm. Iya, berarti sama dong. Ya. kayak gimana? Hmm, Nah, ini tetap harus pakai print lagi Nicole depannya. Dia kan kalau nggak Oh pakai print iya. nggak bisa. Iya. Lupa, lupa, lupa. Nah, Ah. boleh dicobain dulu. Cuman masih belum benar. Dia kan coba dilihat lagi buku tugasnya. Udah benar, udah benar. Ah, oke. Salah. Tapi caranya nggak bukan yang gitu. Kita pakai petunjuknya itu bisa. Ya itu sebenarnya bisa, cuman nggak dianggap benar. Caranya gini lihat. Dia kalau naik, kalau kenaikan harga makin mahal apa makin murah? Mahal. Makin mahal. Makanya dari harga yang semula ditambahin
sama harga 10% ya. Berarti rumusnya Nicole benar nih, harga 10% ya ditambahin sama harga awalnya gitu. Hmm. Oke. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ah, pengalinya diganti dulu. Jadi 0,1 doang. 10% aja ya. Gimana? 0,1. Ini bukan 1,1. Oke, coba. Nah, sip. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Bingung nggak? Belum. Belum ya. Lanjut. Hmm. Dibaca dulu judulnya, baru dibaca penjelasannya. Hmm. Nah, ini satu baris ya. Oh, Lihat kayak di gambar. Dia cuma satu baris doang. Berarti buat memisahkannya tadi pakai iya tanda kurung. pakai tanda koma. Yes. Hmm. Mm-mm. Pintar. Hmm. Hmm. Yes, pintar. Mantap. Gimana? Salah. Hmm. Apa yang salah ya? Hmm, iya, Oh, kurungnya, kurungnya kurang. nah, Sip, pintar. Lanjut. Terakhir. ah, yang bakalan dari simpan. Mm-mm. Masukkan. Nah, ini nih, ini ada kotaknya. Berarti rumusnya di situ ya. Spasinya dihapus aja nih kok. Berarti kamu koma habis tanda petiknya. Heeh. Nah, rumusnya gimana berarti? Kamu punya kapasitas 5.000 GB. Ya, Tunggu. ini pengecoh doang ya. 20 file ini dia pengecoh doang. Ya, kita nggak tahu. Yakin? Coba jelasin dulu bentar ya. Nah, kamu punya kapasitas 5.000 GB ya. Pokoknya ini dia pengecoh doang nih, cuma diberikan doang ya. Cuman kita Hmm. nggak tahu berapa yang dipakainya ya, yang bisa dimasukinnya berapa. Nah, gimana caranya? Kamu punya 5.000 GB,
terus satu filenya 256. Cara hitungnya berarti digimanain? Oh, oh. Biar tahu Hmm. ada berapa file yang bisa disimpan. Satu filenya itu 256. Heeh. Bagi itu slash. Oh iya. Yes. Oke. Coba kamu play dulu, di tes dulu. Oh, sama ini ada text filesnya ya. Berarti gimana Oh cara iya. munculin Oh, cek filesnya? sekarang. Sebentar. Iya, berarti kamu kasih koma lagi ya habis kurungnya di dalam. Koma, Koma. tanda petik lagi, files. Kecil. Masih ada nih. F-nya kecil. Oh, Nah, coba kamu oh, play dulu. Nah, mungkin nggak filenya koma. Oh iya bos, ini bisa nyimpan 19,5 file. nah, Nggak ya, gimana? jadi kita pengennya bilangan bulat. Gimana caranya biar dia jadi bilangan bulat? Gimana? Double slash ya. Nah, coba play ulang. Oke, Ah, berarti bisa 19 file ya yang disimpan. Kita. Terus print yang kedua. Nah, 19 file ini kan ada sisanya nih. Gimana cara ngitungnya? Print yang baru ya, baris kedua. kan? Udah, Enggak. baris satu udah benar. Ha, Tinggal satu kan yang akan tersisa. kenapa? Tinggal satu file yang tersisa kan. Tinggal satu file yang tersisa. Yakin? Coba boleh langsung dibuat dulu. Hmm. Ini loh. Kalau dia rumus, nggak perlu kasih tanda petik ya. Nanti dia dianggapnya sebagai teks. Hmm. Cari sisa Ya, juga banyak kan. benar. Sebenarnya tinggal sisa satu. Boleh Ah, langsung ditulis gitu. Tapi betul. kalau kalau kamu bisa pakai rumus modulus, it's much better. Kebayang nggak? Heeh, heeh, itu benar. Benar. Tapi ada yang kurang. Ini kan Apa? berarti yang kepakainya. Sisanya berarti berapa? Kan Heeh, heeh. kan- Ngerti. Oke, langsung teksnya ya. Teksnya tetap kasih ini ya. Apa? Kalau teks dikasih apa? Oh iya lupa. Tanda petik. Nah, Oke, boleh cobain di play. Ada yang hmm. kurang apa? Coba. Enggak, rumusnya udah benar. Ada yang kurang doang nulisnya. Yakin? Hmm. Jadi jadi salah juga. Apa coba yang kurang? Tanda koma ya. Yang di awal ini nggak usah dikasih tanda petik. Eh, Niko, tuh ya. Sip, coba. Hmm. Mantap. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Kayak Ada? belum, belum. Belum ada? Oke, kalau belum ada,
Kita akan lanjutin lagi kalau mau share screen lagi ya. Sip. Jadi hari ini Nicole udah belajar apa aja? Nah, Nicole udah belajar kenapa sih mesti belajar Python, terus fungsi print, rumus-rumusnya juga. Ya, kita udah coba mulai ngebikin. Nanti kita akan lanjutin lagi di next appointment, itu untuk bahas tentang variables. Ya, so far dari hari ini ada pertanyaan dulu nggak, Nicole? Hmm, belum ada, Belum ada ya? belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kelas pagi hari ini kita cukupkan, Nicole. Dan kita ketemu lagi berarti jadwalnya itu di Kamis ya. Senin dan Kamis jam 8 pagi. Oke. So, bye-bye, Nicole. Selamat pagi. Oke, terima kasih Dah. Kak Mami. Bye.